Wah, ketemu lagi bersama saya Ngamik Rahmawati di Chemistry is Fun. Yeay, hari ini aku bakal membahas tentang ikatan kimia. Wah, ternyata kimia itu juga punya ikatan ya. Gak cuma ikatan cinta doang tuh yang punya ikatan, tapi ternyata kimia juga punya ikatan. Wah, kira-kira ikatan apa aja tuh yang terjadi di unsur-unsur kimia itu? Nah, pasti pada kepo kan? Langsung aja kita lihat videonya. Ini dia. Kita lanjut ke ikatan yang kedua. Kalau tadi ikatan ion itu sering juga disebut sebagai transfer elektron, dan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan kovalen itu sering disebut dengan share, yaitu pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, apabila dua atom menggunakan lebih dari satu pasang elektron, akan terbentuk ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3, teman-teman. Nah, jenis-jenis ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal. Itu contohnya ada H2. H itu memiliki nomor atom 1 ya, teman-teman, yang struktur Lewis-nya sudah ada di gambar. Nah, mereka bisa tuh dengan berikatan membentuk ikatan kovalen. Jadi strukturnya menjadi seperti ini. Nah, dan itu sudah sesuai kan dengan aturan duplet, dan mereka bisa lebih stabil. Jadi jumlah elektronnya 2. Nah, contoh yang lain itu ada non-logam Cl. Nah, Cl itu kan non-logam, teman-teman, dengan nomor atom 17. Nah, Cl ini itu kan konfigurasinya itu 2, 8, dan juga 7 ya. Nah, terus kalau Cl2 ini tuh bergabung menjadi ikatan kovalen, itu mereka tuh bisa memenuhi aturan oktet, teman-teman. Jadi mereka akan stabil, berusaha stabil seperti gas mulia. Jadi Cl itu kurang stabil, tapi yang stabil itu adalah Cl2 gitu, teman-teman. Dan ini tuh termasuk ke dalam ikatan kovalen tunggal. Nah, kalau yang rangkap 2 itu contohnya ada oksigen. Nah, oksigen ini itu kan atomnya itu 8O, dan dia itu konfigurasinya itu menjadi 2 dan juga 6. Nah, karena karena kovalen ini tuh kan berikatan bareng, itu menggunakan pasangan elektronnya, maka mereka akan berikatan nih. Nah, kalau cuma gambarnya itu seperti ini tuh kan baru 7, teman-teman. Nah, biar jadi 8 itu mereka akan berikatan lagi tuh, teman-teman, akan tarik-menarik lagi hingga terbentuk rangkap 2. Sehingga kalau dihitung sudah pas 8 kan elektronnya, teman-teman, sehingga memenuhi kaidah oktet. Jadi kayak dibuat rangkap gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kovalen rangkap 3 ini contohnya itu ada N2. Nah, N ini itu memiliki nomor atom itu 7, teman-teman. Dan kalau kita konfigurasikan itu menjadi 2 dan juga 5. Nah, masing-masing dari N ini itu kan dia harus butuh 3 elektron lagi tuh biar mencapai oktet. Nah, jadi mereka itu masing-masing menyumbang 3 buah elektronnya, teman-teman. Jadi mereka akan berikatan triple atau akan berikatan 3 seperti gambar di samping ini, teman-teman. Nah, jadi kalau dihitung itu kan udah 8 tuh, teman-teman, dan udah stabil, sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, setelah itu aku akan masuk ke kepolaran kovalen. Nah, arti dari kata polar itu adalah kutub. Jadi kemampuan senyawa membentuk kutub. Nah, faktor polar non polarnya itu ada yang pertama beda keelektronegatifan. Jika beda elektronegatifannya ini tuh besar, maka dia disebut polar. Nah, contohnya itu ada H2. Nah, H dan H ini itu kan unsurnya sama, teman-teman. Jadi otomatis beda elektronegatifannya itu sama kan, atau nggak ada beda elektronegatifan. Jadi H2 itu disebut non-polar. Jadi unsur-unsur yang sama itu biasanya tuh non-polar, kayak H2, O2, terus Cl2, N2 gitu-gitu, teman-teman. Nah, namun jika HCl itu adalah polar. Nah, kenapa bisa polar? Karena ada selisih atau ada beda keelektronegatifan, yaitu Cl itu lebih besar beda elektronegatifannya daripada dengan H. Jadi mereka disebut polar. Terus yang kedua itu adanya PEB atau pasangan elektron bebas. Jadi jika suatu senyawa kovalen itu terdapat PEB-nya, maka
maka umumnya bersifat polar, teman-teman. Nah, contoh dari senyawa kovalen polar itu yang ada PEB-nya itu seperti NH3, teman-teman. NH3 itu memiliki satu pasang elektron bebas, satu pasangan elektron bebas. Nah, bisa dilihat itu ada di atas N, jadi dia bersifat polar. Nah, kalau yang non polar itu contohnya itu ada CH4 yang strukturnya seperti di gambar. Nah, itu kan tidak ada pasangan elektron bebas, jadi dia bersifat non polar gitu, teman-teman. Nah, terus yang ketiga adalah geometri molekul. Jadi bentuk geometri molekul kan ada dua nih, ada simetris dan tidak simetris. Nah, simetris itu maksudnya jika dibelah itu besarnya tuh sama, teman-teman. Nah, jika dia simetris maka dia non polar. Namun jika tidak simetris maka dia bersifat polar, teman-teman. Nah, contohnya itu ada BeCl2. Nah, dia itu kan simetris ya, teman-teman. Jadi dia itu non polar. Nah, namun jika bentuk geometri molekul dari NH3 nih, nah itu kan nggak simetris, jadi dia bersifat polar, teman-teman. Nah, terus ada lagi nih, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya atau PEI-nya hanya berasal dari salah satu atom saja, teman-teman. Nah, contohnya itu ada NH3BF3. Nah, N itu kan memiliki nomor atom 7, teman-teman, yang konfigurasinya itu ada 2 dan juga 5. Lalu jika H itu kan nomor atomnya 1 yang memiliki konfigurasi 1. Nah, mereka akan berikatan seperti pada gambar. Nah, sedangkan BF3 itu B memiliki nomor atom 5 yang jika dikonfigurasikan menjadi 2 dan juga 3. Sedangkan F itu memiliki nomor atom 9 yang jika dikonfigurasi menjadi 2 dan juga 7. Nah, jika digambarkan struktur Lewisnya itu seperti di gambar. Nah, jika keduanya ini berikatan, NH3 dan juga BF3 ini berikatan, maka pasangan elektron bebas yang ada pada NH3 itu akan pindah ke BF3, teman-teman, agar oktet. Nah, sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Nah, tanda panah itu menandakan elektron yang ada di NH3 yang diberikan ke B. Lalu yang ketiga ada ikatan logam.